Alhamdulillah baik Bu Devi. Baik ya. Siap ya untuk pendampingan individu hari ini? Siap. Siap. Pak Dias, hari ini pendampingan individu yang keempat berbeda dengan pendampingan sebelumnya. Seperti yang telah saya sebutkan pada pendampingan individu ketiga kemarin, hari ini ada kegiatan observasi di kelas. Nah, fokus dari pendampingan hari ini adalah observasi di kelas bersama Pak Dias. Nanti ada pembelajaran. Saya itu intinya ingin melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan juga pembelajaran sosial emosional. Nanti di dalam observasi tersebut ada penilaian yang akan dilakukan oleh pengajar praktik. Selanjutnya saya ingin melihat sejauh mana progres dari Pak Dias dalam menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Pak Dias. Nah, sebelum itu saya ingin menanyakan proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, Pak. Baik, terima kasih Bu Devi. Yang pasti untuk 1 bulan terakhir itu kita membagi waktu Bu Devi karena sekarang itu berkenaan dengan bulan Agustus di mana aktivitas di luar sangat padat, kita harus mempersiapkan murid kita juga dengan PHBN ya. Tapi untuk pembelajaran yang saya jalankan di guru penggerak sebelumnya alhamdulillah tetap berjalan dengan baik. Bahkan kemarin saya sempat membuka dashboard Bu, sekarang sudah 85%, artinya kurang 15% lagi, dimana fokus saya kemarin itu tentang bagaimana cara kita untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang disampaikan oleh Bu Devi, dan juga tentang kompetensi sosial emosional yang nanti setelah kita wawancara ini kita akan mencoba dengan saya harap apa yang saya dapat dari hasil diskusi bersama teman-teman di ruang kolaborasi tentunya saat ini dengan Bu Devi juga bersama Bapak Fasil, Bapak Edi Arianto sangat membantu dan memberikan masukan sehingga semoga saja hari ini saya dapat tampil dan memberikan yang terbaik sehingga mendapatkan kebermanfaatan untuk Ternyata pembelajaran berdiferensiasi ini sudah bisa nanti hari ini panjenengan sudah bisa persiapkan kemarin untuk observasi di kelas ini. Untuk rencana tindak lanjut dari pendampingan kemarin kan kita sudah membuat jadwal ya Pak ya. Terus apakah sudah benar-benar disiapkan di kelasnya? Sudah Bu, jadi saya sudah berusaha untuk membagi waktu, mengkondisikan juga. Kebetulan ini kan kelas baru, saya juga baru membagikan asesmen diagnostik yang non kognitif dan juga kognitif. Saya masih ingatan saya masih sangat jelas siapa saja anak yang harus kita penuhi kebutuhannya, baik dari segi siswa yang memiliki gaya belajar auditory atau gaya belajar kinestetik maupun visual. Saya juga berterima kasih banyak ketika saya konsul dengan Bu Devi memberi video yang ternyata Bu Devi membuat sendiri, dan ketika saya praktekkan di kelas belum nanti kita praktek ternyata saya kan membagikan YouTube itu di grup kelas gitu. Besok paginya saya ajak anak-anak, ayo coba kita menyanyi di situ. Terus anak-anak tanya, ini fotonya siapa Pak? Saya bilang ini Bu Devi, nanti beliau yang akan melihat kita. Jadi anak-anak antusias Bu Devi menghafalkan lagu dari perkalian 6 sampai 9, dan saya merasa kalau media pembelajaran yang Bu Devi berikan sebagai salah satu masukan untuk saya itu kebermanfaatannya sangat luar biasa, walaupun saya tidak tahu ini nanti praktiknya bagaimana ya Bu, tapi saya merasa anak-anak itu luar biasa, sudah hafal untuk lagu-lagunya. Oh iya. Ya itu karena saya harus menempuh magister pendidikan dasar ya Pak ya. Harapannya harus membuat media yang nanti akan saya lakukan untuk sidang. Saja itu bagaimana saya bisa membuat sidang dengan Pak. Ya. Pak, untuk capaian selama 1 bulan terakhir apa saja capaian? Yang pasti alur merdeka itu sudah hijau semua. Oh iya. Jadi saya melakukan reboisasi di LMS. Saya hijaukan semua. Kebetulan juga kan ini juga due date-nya diundur yang masih nyata pemantauan teman-teman
saya tampil di modul 2.3 kan saya yang harus melihat rekan sejauh untuk tampil. Jadi sekarang saya sedang fokus untuk mempersiapkan hal itu karena memang kebetulan teman yang saya observasi ini juga sedang mengikuti guru pembinaan angkatan 11. Jadi kita sama-sama belajar. Waktu saya tadi ke beliau, Bu Eni dengan kerso untuk saya observasi mau Mas dia, sekarang saya juga mau belajar. Jadi ada simbiosis mutualisme saling menguntungkan gitu. Jadi fokus saya sebulan terakhir capaiannya ya menghijaukan LMS dan bernegosiasi untuk menyelesaikan aksi nyata. Terima kasih Pak Dias, capaiannya, progresnya bagus sekali dan juga sudah menyelesaikan tugas-tugas di LMS dengan baik. Saya sangat senang sekali Pak Dias sebelum budetnya sudah mengirimkan tugasnya. Hal tersebut merupakan bagi saya adalah kesenangan tersendiri melihat CGP itu tugasnya progresnya sudah selesai. Itu saya merasa ikut senang gitu Pak. Karena kalau panjenengan belum kirim tugas saya juga angan-angan ikut belum kerjakan ini gimana, apa ada permasalahan. Pak Edi juga seperti itu, kalau ada yang terkendala itu pasti telepon saya, gimana ini, apakah ada permasalahan, tolong disampaikan kalau ada permasalahan, nanti kita cari solusi bersama-sama. Seperti itu. Alhamdulillah selama ini permasalahannya tidak terlalu rumit ya Pak ya, bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan semoga kita bisa menyelesaikan dengan baik. Monggo kita lanjutkan untuk nanti atau pra observasi Pak. Alhamdulillah Pak Dias, kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Seru sekali pembelajarannya. Terus terima kasih Pak Dias sudah menggunakan media audio visual dari saya. Ternyata anak-anak juga antusias sekali ya Pak ya, responnya bagus sekali. Pak Dias, untuk kali ini tujuan dari percakapan ini adalah untuk melihat progres dari Pak Dias, bagaimana pembelajaran atau observasi di kelas tadi. Nah, Pak Dias bisa menceritakan bagaimana kegiatan di kelas tadi. Baik Bu, jadi alhamdulillah pertama saya ucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena kegiatan observasi kita hari ini menurut saya berjalan lancar Bu. Anak-anak belajar dengan sangat senang. Perlu ditekankan bahwa hari ini kita belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional, dan saya merasa karena saya sudah memilih PGBL atau Project by Learning, jadi alhamdulillah tadi diferensiasi baik diferensiasi prosesnya atau diferensiasi produknya berjalan dengan baik. Selain itu juga pembelajarannya juga sudah sesuai dengan kompetensi sosial emosional yang sudah saya rencanakan. Kurang lebihnya seperti itu. Berarti semua sudah sesuai dengan rencana atau masuk ke pembelajaran diferensiasi dan sosial emosional ya Pak ya. Di dalam pembelajaran diferensiasi tadi kan sudah dipetakan ya Pak ya, antara auditory, visual, dan kemudian kinestetik. Pak Dias, di dalam pembelajaran tadi apakah ada kendala atau permasalahan Pak? Sebenarnya kalau kendala secara umum tidak ada Bu, hanya saja seperti yang Ibu Devi lihat tadi di kelas, ada beberapa murid yang terkendala dengan proses pembelajaran dan cara serta gaya belajar yang masih belum ternyata perlu dikembangkan. Dari hasil asesmen diagnostiknya ternyata ada yang double Bu, ternyata tidak hanya membutuhkan
gaya belajar gerakan kinestetik saja, tapi dia juga termasuk yang auditory gitu. Tadi kan sudah ditemukan nih, Yeah. ada double skill, maksudnya satu anak memiliki dua gaya belajar. Mungkin bisa Pak Dias temukan solusinya bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Jadi saya tadi menggunakan aplikasi WordWall. Jadi di situ itu aplikasi di mana seperti Bu Dewi lihat tadi, artinya memencet papan dan terbuka. Ternyata dia juga melakukan gerakan maju ke depan, mencet, itu termasuk dengan statik, tapi dia juga visual, dia juga melihat. Jadi karena sekarang itu perkembangan IT sangat luar biasa, jadi saya memanfaatkan teknologi AI, tanya-tanya sama teman-teman gimana cara mengkombinasikan kebutuhan dia belajar yang ada seperti itu. Dan ya alhamdulillah tadi seperti yang kita lihat Bu, dari 5 soal yang disampaikan di bawah tadi ternyata anak-anak benar semua, dan itu saya salah satu pencapaian yang saya harapkan sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu Bu. Ternyata anak-anak juga bisa menyelesaikan masalahnya ya Pak. Kemudian selain itu apakah ada rencana aksi Pak, rencana lain yang bisa dimunculkan dari kegiatan pembelajaran tadi? Oh sebenarnya kalau ditambah ini gimana gitu Pak? Iya Bu, sebenarnya apa yang sudah dilakukan hari ini berkat bantuan Bu Devi juga, tadi ada media belajar yang berupa auditory itu sangat membantu buat saya. Sebenarnya kalau misalkan saya bisa lebih kreatif lagi untuk menciptakan inovasi pembelajaran, hanya saja memang media dari Bu Devi itu menginspirasi saya jadi punya gambaran, mungkin saya bisa menciptakan lagu-lagu jadi saya nanti akan menjadi musisi untuk menciptakan lagu-lagu baru, karena ternyata tadi salah satu murid saya Rido tadi yang maju ke depan, awalnya nggak bisa, setelah dia menyanyi terus dia bisa, itu menginspirasi saya. Oh berarti tahun ke depan saya akan menciptakan lagu-lagu, mungkin saya bisa buat album Bu. Saya akan bisa menciptakan puluhan lagu untuk memfasilitasi Rido belajar, karena memang tadi terbukti gaya belajarnya dia efektif dengan menggunakan itu gitu Bu Dewi. Memang pemetaan di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini betul-betul memaksimalkan kebutuhan siswa itu apa. Jadi kalau dia auditory, maka kita berusaha bagaimana sih untuk dia terpenuhi apa yang dia butuhkan, atau nih Pak. Kalau auditory kan berarti kita membutuhkan musik gitu. Nanti kalau musik betul sekali buat album. Iya, rencananya saya nanti buat album. Di akhir percakapan ini mungkin apa komitmen dari hasil yang dicapai untuk mengambil dan menentukan langkah selanjutnya? Ya pasti untuk rencana tidak lanjut saya Bu, saya itu ingin menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih menyenangkan, yang lebih inovatif, yang lebih beragam. Ini saya juga sedang mengikuti program batik, dan alhamdulillah kemarin saya itu gini Bu Dewi, kemarin waktu pengumuman itu saya lulus atau enggak ya, tapi saya pikir lagi bismillah semoga saya lulus, karena dengan saya ikut pembatik itu saya bisa meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran berbasis IT gitu. Terus kemarin waktu lihat pengumuman itu saya lihat di email kok nggak masuk apa saya udah lulus, tapi ternyata lihatnya di website tuh. Terus setelah saya lihat ternyata lulus, dan kemarin saya sudah mulai mengikuti pre-test level 2 dan sudah mulai mengerjakan tugasnya. Jadi ini bareng-bareng Bu, modul 3, pembatiknya kegiatan PHBNI ya. Dan rencana tidak lanjut saya ingin memanfaatkan apa yang saya dapat di program pembatik itu untuk meningkatkan inovasi pembelajaran dalam pembelajaran. Selamat saya ucapkan atas lulusnya di level 1. Masih awal Bu, doakan ya. Semoga bisa naik terus. Amin. Ya, terima kasih Pak. Saya juga ikut senang progres dari Pak Dias, bagus sekali. Bisa ikut program membatik juga. Memang itu salah satu untuk meningkatkan kompetensi diri Pak Dias. Memang kita itu harus punya semangat Bu. Kalau untuk capaiannya dipikir nanti, tapi kalau sebenarnya itu kebanyakan orang ya Pak ya, itu capaiannya juga yang dipikirkan. Nanti kalau ikut ini gimana ya, nanti tugasnya gimana ya, bisa takut dua ada. Awalnya saya juga mikir begitu Bu, tapi kalau dijalankan ternyata ya bisa. Betul sekali.
sebenarnya itu kita harus berpikirnya itu yang penting kita ikut dulu, bisa atau enggak kita jalanilah. Nah itu yang terus sebenarnya itu. Tapi kebanyakan orang itu takut duluan sebelum masuk. Sebelum masuk rumah hantu kan takut duluan. Ternyata hantunya boneka. Ya. Ya terima kasih Pak, kali ini kita sudah menyelesaikan observasi di kelas dan juga progresnya sudah bagus sekali. Nah kita sudah berada di akhir sesi Pak. Nah, kita lanjutkan untuk pengembangan diri. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Pak Dias, kita sudah berada di akhir bagian pendampingan kali ini. Alhamdulillah pendampingan individu keempat ini berjalan dengan lancar. Nah di akhir ini Pak, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki untuk kedepannya? Yang pasti saya merasa hari ini mendapat banyak ilmu baru Bu Devi berkaitan dengan media pembelajaran, utamanya pembelajaran berdiferensiasi. Saya rasa semuanya sudah baik, Bu Devi juga sudah beri masukan dengan sangat luar biasa. Saya merasa di akhir-akhir pembelajaran di modul 3 sebelum kita lulus Bu, saya merasa tidak belajar sendiri, saya ditemani dengan dan membuat saya semakin semangat. Kalau ada istilah yang mengatakan bahwa semakin akhir itu semangatnya semakin menurun, kalau saya tidak, saya semakin meningkat Bu Devi. Saya merasa dengan itu membersamai saya, bahkan curhat dari teman-teman yang lain gitu. Waktu saya tanya PI-nya gimana, lancar apa enggak, susah atau enggak, teman-teman memberi respon gampang Bu Devi, enak banget dalam bantu. Jadi saya merasa ya pasti bisa, karena proses hari ini semua berjalan dengan baik dan tidak ada kekurangan apapun itu. Pak Dias, jauh apa pendampingan kali ini membantu Pak Dias untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan juga hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk depannya? Sejauh mana ini membantu? Yeah. Kalau saya presentasi 99% sangat membantu Bu Dewi. Bagaimana tidak, saya curhat ke jenengan tentang Bu, kira-kira medianya apa, jenengan kasih, jenengan fasilitasi, ya sangat membantu Bu. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan saya tidak diberi sama Bu Devi media tersebut, saya pasti sekarang masih bingung kira-kira saya pakai media apa. Selain bantuan dari Bu Devi itu membantu saya dalam proses hari ini, itu juga menginspirasi saya ke depannya saya bisa menciptakan inovasi-inovasi dan media pembelajaran yang berbentuk auditori. Kebetulan kan sebenarnya saya itu dipilih Bu di kecamatan untuk menjadi paduan suara gitu. Basicnya menyanyi itu sebenarnya ada gitu. Hanya saja saya itu masih tidak percaya diri benar atau tidak ya. Tapi setelah melihat medianya Bu Devi itu saya punya gambaran, oh bisa ini sepertinya saya menciptakan pembelajaran yang menarik. Apalagi ini kelas 5 kan proyek-proyek ya Bu, jadi semakin seru nanti kalau banyak lagunya. Bisa menginspirasi ya Pak ya? Nah, sangat menginspirasi Bu. Oh iya, hal-hal yang perlu diperbaiki Pak, coba. Sejauh ini sebenarnya inovasi pembelajarannya sudah sangat luar biasa untuk pembelajaran berdiferensiasi Bu. Untuk PI kita juga tidak ada yang perlu diperbaiki karena sangat membantu. Bahkan kalau saya boleh minta PI-nya lebih lama, saya lebih lama atau berapa kali Bu. Jadi saya sudah merasa sangat terbantu, tidak ada yang perlu diperbaiki. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki itu dari saya sendiri, bukan dari proses PI-nya, karena saya merasa proses PI ini benar-benar membantu saya untuk memahami apa yang ada di LMS yang saya pelajari mandiri secara daring. Jadi proses luring ini sangat bermanfaat buat saya gitu Bu Devi. Terima kasih Pak, ternyata bisa menginspirasi Pak Dias, dan juga di kelas tadi saya melihat anak-anak juga responnya bagus sekali. Jadi saya juga ikut senang Pak. Ternyata lebih membantu daripada saya itu sebenarnya agak kurang pede Pak. Media saya itu
benar-benar dapat digunakan atau tidak. Tapi hari ini Pak Dias sudah membuktikan ternyata media yang saya buat bisa membantu di kelas Pak Dias, termasuk anak-anak yang mempunyai minat di audio tuli. Ternyata dia langsung responnya bagus untuk yang audio tuli ya Pak ya. Terima kasih, dan kali ini saya sebelum mengingatkan P5 bisa ditanya dulu Pak untuk daftarnya dulu. Terima kasih. Pak Dias, kali ini ada yang perlu dipersiapkan untuk pendampingan individu yang kelima. Saya bacakan ya. Yang pertama adalah mengajar satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di coaching pada pendampingan individu yang kelima. Kemudian penetapan jadwal observasi pembelajaran, pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam pelajaran dan dapat dilakukan secara daring ataupun luring disesuaikan dengan kebijakan sekolah. Karena saat ini daring ya Pak. Oh daring. Sekarang luring ya Pak. Kalau daring kan dulu ketika apa itu COVID. Nah berarti bisa dilakukan secara luring di sekolah. Kemudian selanjutnya membimbing rekan sejawat dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga melakukan koreksi terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun. Hasil koreksi dari Pak Dias nanti dijadikan dasar perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh rekan sejawat. Nah, dan juga ada aktivitas coaching Pak, ada supervisi akademik. Untuk melakukan aktivitas ini, Pak Dias harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Ya. Nah, Pak Dias harus melakukan proses pra-observasi. Nah, seperti tadi ya Pak ya, ada pra-observasi. Kemudian hasil catatan pada saat proses ini diserahkan kepada pengajar praktik yaitu saya saat pendampingan individu kelima. Nah, dan juga Pak Dias menggunakan instrumen pra-observasi pada modul 2.3. Nah, di situ ada Pak Dias bisa mengunduhnya. Kemudian proses observasi pembelajaran seperti tadi ya Pak ya, observasinya, dan hasil catatan pada proses ini diserahkan kepada pengajar praktik saat pendampingan individu kelima. Pak Dias menggunakan instrumen observasi pembelajaran pada modul 2.3 dan setiap aktivitas Pak Dias pada saat melakukan observasi pembelajaran tetap melakukan diskusi dengan saya bagaimana dan apa nanti yang perlu dilaksanakan. Maksudnya ya Pak Nge? Dan nantinya untuk pasca observasi akan kita lakukan pada pendampingan individu kelima. Terima kasih. Semoga persiapan ini bisa kita persiapkan dengan baik dan pendampingan individu kelima nanti bisa kita laksanakan dengan baik dan benar. Hanya itu yang perlu dipersiapkan. Semoga Pak Dias bisa mempersiapkan dengan baik di tengah-tengah aktivitas atau padatnya kegiatan, dan semoga kita bisa melaksanakan kegiatan pendampingan individu kelima dengan baik. Terima kasih atas hari ini ya, suku bukunya Pak Dias hari ini. Hari ini kita sudah melakukan pendampingan individu keempat, selanjutnya kelima, kemudian nanti kita sudah akan mempersiapkan loka karya ya Pak ya.